Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajah Rohmaniah Magister Pendidikan. Berkenan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-14 sebagai berikut. Prosedur pembukaan MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif. Aspirasi ini berintikan sebuah rumusan, usulan atau harapan kepada berbagai pihak, baik kepada pemerintah atau Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pariwisata, UKM dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, pelaku bisnis ekonomi kreatif Republik Indonesia. Sehingga pada saatnya aspirasi MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif ini betul-betul dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara, selengkapnya aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kabar baik, sehat walafiat tentunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan yang kami tujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan ke-14 ini, perkenan kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Prosedur Pembukaan MA atau SMA Vokasional Ekonomi Kreatif. Maaf Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, sebelumnya perkenan saya untuk bertanya, bagaimana prosedur pembukaan MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Aspirasi atau usulan prosedur pembukaan SMA atau MA Vokasional Ekonomi Kreatif diusulkan sebagai berikut. Langkah pertama, sosialisasi bentuk ekonomi kreatif yang ditawarkan pada calon pendaftar siswa baru pada MA atau SMA yang bersangkutan. Langkah kedua, data permintaan terhadap bentuk ekonomi kreatif yang dipilihnya pada saat mendaftar menjadi peserta didik baru di MA atau SMA yang bersangkutan. Langkah ketiga, rekapitulasi data peminatan terhadap bentuk ekonomi kreatif yang dipilihnya oleh pendaftar peserta didik baru di MA atau SMA yang bersangkutan. Langkah 4, informasi dan sosialisasi rencana tindak lanjut permintaan bentuk ekonomi kreatif calon peserta didik baru di MA atau SMA yang bersangkutan. Apabila jumlah peserta peminatan terhadap bentuk ekonomi kreatif tertentu kurang dari target, misal kurang dari 16 siswa pada setiap bentuk ekonomi kreatif, maka pembukaan bentuk ekonomi kreatif di-cancel, ditunda. Namun apabila jumlah peserta peminatan terhadap bentuk ekonomi kreatif tertentu memenuhi target, misal lebih dari 16 siswa pada setiap bentuk ekonomi kreatif, maka pihak madrasah, pihak sekolah segera menindaklanjutinya. Langkah kelima, tindak lanjut setelah calon peserta didik ekonomi kreatif dicukupi atau tercukupi, selanjutnya lakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Segera penyediaan sumber daya manusia calon pelatih yang profesional sesuai bentuk ekonomi kreatif yang diminati oleh peserta didik baru. 2. Penyediaan sarana prasarana sesuai bentuk ekonomi kreatif yang diminati oleh peserta didik baru. 3. Penyediaan partnership, bisa pengusaha, pelaku bisnis sesuai bentuk ekonomi kreatif yang diminati oleh peserta didik baru. 4. Penyediaan sumber dana atau biaya yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Baik, bagaimana prosedur rekrutmen partnership pada proses pembukaan MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah atas pertanyaannya. Prosedur rekrutmen partnership pada proses pembukaan MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif diusulkan sebagai berikut.
Satu, penyediaan partnership sesuai bentuk ekonomi kreatif yang diminati peserta didik baru diusahakan oleh pihak sekolah atau madrasah dengan aspirasi atau usulan langkah sebagai berikut. Permohonan diajukan oleh pihak sekolah atau madrasah kepada calon partnership yang sebelumnya sudah diadakan pendekatan. 2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 1 disebut di atas dilengkapi dengan lampiran surat rekomendasi dari dinas terkait sesuai dengan bentuk ekonomi kreatif yang akan dilaksanakannya atau dibukanya. 3. Sesuai kesanggupan waktu yang disediakan pihak partnership diundang ke sekolah atau madrasah untuk penandatanganan MOU. Langkah ini untuk lebih memantapkan kepada wali murid calon peserta didik vokasional ekonomi kreatif. 2. Pelaksanaan tugas pihak partnership disesuaikan dengan isi MOU, baik menyangkut teknis pelaksanaan, biaya pelaksanaan maupun hal lain yang tertuang di dalam berkas MOU. Maaf Bapak, bagaimana pelaksanaan pembinaan ekonomi kreatif pada saatnya MA dan SMA vokasional ekonomi kreatif telah betul-betul bisa dibuka? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaannya. Usulan teknis pembinaan MA dan SMA vokasional ekonomi kreatif diusulkan sebagai berikut. 1. Menghadirkan sumber daya manusia pelatih yang profesional tadi sesuai bentuk ekonomi kreatif yang diminati peserta didik baru ke sekolah atau madrasah dengan misal ketentuan sebagai berikut. Pertemuan dilaksanakan 2 atau 3 hari secara full setiap minggunya. Pertemuan bisa dilaksanakan 2 atau 3 minggu full pada hari libur semester. 2. Menghadirkan peserta didik ke tempat atau sanggar diklat milik sumber daya manusia atau pelatih yang profesional tadi sesuai bentuk ekonomi kreatif yang diminati peserta didik baru ke sekolah atau madrasah, misal dengan ketentuan sebagai berikut. 2 atau 3 hari secara full setiap minggunya datang ke sanggar. 2 atau 3 minggu full pada hari libur semester datang ke sanggar siswanya. Teknis lain bisa disepakati sesuai kesepakatan kedua belah pihak tentunya, baik pihak sekolah atau madrasah dengan pihak partnership. Oke. Lalu bagaimana evaluasi hasil pembinaan pada MA dan SMA vokasional ekonomi kreatif? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD atas pertanyaan lebih lanjut. Evaluasi hasil pembinaan pada MA dan SMA vokasional ekonomi kreatif dirumuskan dan diusulkan sebagai berikut. 1. Evaluasi hasil pembinaan ekonomi kreatif dilaksanakan setiap akhir semester. 2. Evaluasi hasil pembinaan ekonomi kreatif dilaksanakan dalam bentuk rekaman video dan bisa diupload menjadi konten YouTube. 3. Koleksi hasil pembinaan MA dan SMA vokasional ekonomi kreatif disatukan pada satu channel YouTube, yakni channel YouTube MA dan SMA vokasional ekonomi kreatif tiap-tiap kabupaten atau kota yang bersangkutan. Oh, kemudian ditujukan kepada siapa aspirasi pembukaan MA dan SMA vokasional ekonomi kreatif ini? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaan kelanjutannya. Aspirasi pembukaan MA dan SMA vokasional ekonomi kreatif ini kami tujukan kepada beberapa pihak di bawah ini. 1. Yang terhormat sejumlah kementerian tersebut di atas atau di depan. Yang terhormat kepala komite dan guru MA dan SMA dimanapun berada, utamanya swasta. Yang terhormat para pengelola MA dan SMA dimanapun berada. Yang terhormat para pemerhati perkembangan dan kemajuan lembaga pendidikan, madrasah aliyah dan sekolah menengah atas.
Yang terhormat para pelaku usaha atau bisnis bidang ekonomi kreatif, mohon kepedulian pembinaan kepada MA dan SMA. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman atas penjelasan yang diberikan perihal aspirasi prosedur pembukaan MA dan SMA vokasional. Rasanya adalah sebuah gagasan yang cukup bagus, mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Sama-sama Ibu Dr. Hajar Romania MPD yang kami hormati, terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam penyampaian aspirasi ini. Demikianlah alhamdulillah aspirasi tahapan atau prosedur pembukaan SMA dan MA vokasional ekonomi kreatif sepintas telah saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat perhatian, dukungan oleh para kepala, guru, karyawan, siswa, madrasah aliyah, MA, dan SMA menengah atas atau SMA, baik negeri maupun swasta, serta para pemerhati perkembangan dan kemajuan lembaga pendidikan MA dan SMA, baik negeri maupun swasta dimanapun berada. Insya Allah aspirasi tahapan atau prosedur pembukaan MA dan SMA vokasional ekonomi kreatif ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Mohon berkenan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat semuanya yang sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komen seperlunya. Mohon maaf atas khilafan dan kesalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.